Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum memelihara jenggot? Masya Allah. Ini perasaan nggak ada nyambung sampai 3 landasan utama nih, Masya Allah. Bismillah. Ini kaidah nih, ikhwan. Ketika kita temukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita temukan nih dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada sebuah perintah. Maka sebagai orang yang beriman, jazakallahu khair, sebagai orang mukmin yang beriman, jangan tanya ini wajib atau sunnah. Kerjakan. Selesai. Kerjakan. Nih, perintah ya. Ada perintah Al-Quran atau sunnah. Gak pernah sahabat, ya Rasulullah ini sunnah apa wajib? Pernah gak? Kerjakan, bismillah. Hukum fikihnya kita tanya, boleh. Tapi gara-gara, sunnah gak apa-apa lah. Perhatikan ikhwan, ini kaidah dalam kehidupan kita nih. Jangan pernah seseorang meninggalkan sebuah syariat Islam ini cuman gara-gara sunnah. Sunnah gak apa-apa. Ini kaidah nih. Yang kedua, ketika ada sebuah larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, jangan tanya ini haram apa makruh, tinggalkan, selesai. Apa susahnya? Coba antum lihat. Apa susahnya? Ada perintah, kerjakan. Ada larangan, tinggal, selesai. Dan itu agamanya para sahabat, beragama seperti itu ya ikhwan. Nggak pernah mereka tanya, ya Rasulullah ini sunnah apa wajib? Rasulullah mau tinggalin Rasulullah. Pernah nggak ya coba? Kalau antum di hadapan antum Rasulullah ngomong begitu, berani nggak antum? Ya Rasulullah ini sunnah apa wajib? Karena banyak orang-orang, subhanallahilazim, sayang luar biasa ya. Ini bukan cara beragama yang benar seperti ini. Tapi ketika tadi tuh ada larangan, nggak pernah ditanya ini haram atau makruh ya Rasulullah. Kalau hukum fikihnya boleh. Kita bahas obat ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, boleh. Bukan untuk menjalankan syariat ya. Bukan untuk mengamalkan syariat, tidak. Kalau hukum fikih bagus, masya Allah kita tahu. Ini hukumnya sunnah muakkadah, ini hukumnya wajib, ini hukumnya nih. Contoh dalam masalah sholat berjamaah di masjid, nggak ada saya temukan sama sekali sahabat yang mengatakan ini sunnah wajib Rasulullah. Tidak ada, karena ini syiar Islam yang sangat luar biasa, ikhwan. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki ya. Ulama khilaf tentang masalah hukumnya, karena ulama itu semua dibahas sama ulama, luar biasa, masya Allah. Apakah wajib, sunnah muakkadah? Apakah ada yang mengatakan syarat sholat bahkan, subhanallah, dan lain sebagainya. Bukan itu yang paling terpenting. Apa? Ketika ada perintah Allah, selesai sudah, anak kerjakan, selesai. Sami'na wa ta'ana. Ketika ada larangan Allah, nggak pernah sahabat tanya ini haram makruh, ditinggalkan, selesai. Kalau tentang masalah hukum fikih dicari itu, ini apa nih? Makruh tanzih atau makruh tahrim. Larangan tentang masalah tanzih harus hanya dijauhi saja, atau makruh dalam masalah tahrim untuk pengharaman. Nah, hukum fikih. Tapi tentang masalah ini mengerjakan syariat, enggak ada yang begitu, ikhwan. Tidak sahabat. Satu antum cari coba. Itu beragamanya para sahabat, ikhwan. Sehingga mereka menjadi khairun nas. Sehingga mereka menjadi sebaik-baiknya manusia yang Allah tampakkan ke muka bumi ini, subhanallah. Ketika Allah perintahkan satu perintah, sami'na wa ta'ana ya Allah ya Rasulullah. Ketika Allah dan Rasulnya melarang satu larangan, sami'na wa ta'ana ya Allah ya Rasulullah. Selesai. Kalaupun misal ketika makruh, contoh, karena orang banyak contoh, kita ambil misalnya masalah dukhan, rokok. Oh itu kan makruh, apa-apa, masya Allah. Saya mau tanya, makruh itu apa? Makruh terambil dari kata-kata kariha, yang artinya apa? Benci, membenci. Saya mau tanya, apa iya seorang muslim yang tangannya selalu menengadahkan tangannya ke langit, minta kepada Allah, tapi ternyata selesai dari minta, dia selalu melakukan perkara yang dibenci oleh Allah? Coba fikirkan. Kalau makruh saya katakan. Tapi yang wajib pendapatnya haram dalam masalah rokok. Kita ambil misal makruh. Makruh berarti apa? Dibenci, betul? Orang minta kepada Allah, ya Allah, semoga masya Allah, itu doa sama Allah. Selesai dari doa dia keluar dari masjid misalnya, kemudian melakukan perkara yang dibenci sama Allah. Gimana doa yang mau dijabah? Coba perhatikan baik-baik ya, kawan. Perhatikan baik-baik. Yang benar haram jelas, masya Allah. Karena itu tidak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya, madaratnya lebih besar daripada itu. Khamar ya ikhwan, khamar. Allah katakan apa? Wa manafi'u linnas. Manfaatnya banyak. Manafi' jamak dari manfaat. Manfaat satu, manafi' jamak.
Ternyata khamr banyak manfaatnya loh. Tapi apa kata Allah? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Allah haramkan. Saya mau tanya, apa gunanya rokok? Apa manfaat rokok? Anda bisa tenang, Ustaz. Selain zikir kepada Allah antum enggak bisa tenang, selain zikir enggak mungkin antum bisa tenang. Kalau zikir saja tidak bisa menenangkan diri kita, selain zikir enggak mungkin kita bisa tenang. Perhatikan ya, ikhwan ya. Ini cara beragama nih maksud saya. Saya mau katakan akidahnya dulu nih. Saya mau katakan tentang masalah bagaimana kita beragama yang benar dulu masalah ini kita. Ada perintah, enggak usah tanya wajib, sunnah, kerjakan, selesai. Ada larangan, enggak usah tanya wajib atau haram atau makruhnya. Kalau kita mau tanya fikihnya lain cerita. Kalau kita mau tentang masalah fikih, bahasa masalah itu bagus, Masya Allah. Tapi entah untuk mengerjakan, menjalankan syariat Islam, jangan tanya sunnah, wajib, makruh atau haram. Tentang masalah tadi, hukum memelihara jenggot, hukumnya kata para ulama, maka ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, a'ful liha wa a'ful syawarib. A'fu, dari kata-kata a'fu yaitu biarkan. Kalau kita temukan dalam Al-Quran atau As-Sunnah, ada kata-kata fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Kalimat perintah. Kalimat perintah. Maka al-amru lil wujub. Kalimat perintah menunjukkan kewajiban. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Kita cari ini, ada dalil yang memalingkan enggak? Ternyata enggak ada. Ternyata tidak ada. Maka hukum melihara jenggot pada para ulama mengatakan hukum melihara jenggot tentang masalah ini, maka hukumnya adalah wajib memelihara jenggot dan haram untuk mencukurnya. Antum cari 4 mazhab. Kalau antum enggak percaya 4 mazhab nih, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, cari. Insyaallah 4-4-nya mengatakan haram seseorang memotong jenggotnya. Dan wajib bagi mereka untuk memelihara jenggotnya. Saya katakan tadi itu, kalaupun misal dia mengatakan, oh makruh, enggak apa-apa dipotong, makruh lah. Makruh, apa yang makruh tadi? Dibenci. Apa yang kita mau lakukan sesuatu perkara dibenci oleh Allah terus-menerus? Coba perhatikan baik-baik. Walaupun lebih rajin, lebih benar adalah perkara mangkas jenggot adalah perkara yang haram dan kewajiban bagi seorang muslim laki-laki untuk memelihara jenggot.